가라. Hah? Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini lagi-lagi saya akan merangkum sebuah film yang sangat beradrenalin berjudul The Man From Nowhere, dirilis pada tahun 2010. Film ini cukup menggugah emosi karena pemeran utamanya hampir sama seperti John Wick yang diam-diam mematikan. Dan karena besok sore saya harus berangkat ke Hungaria untuk menghadiri acara nikahannya Sasha Grey, jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana mantan kalau ada. Selamat menonton dan mari kita katakan bersama-sama password yang selalu tidak pernah terlewatkan: 1, 2, 3. Ceki cerot. Get it when I get back. Diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang berprofesi sebagai penari di sebuah klub malam, di mana dia secara diam-diam menyetrum seorang kurir narkoba dan mencuri sebungkus sampel heroin untuk dikonsumsi sendiri. Bersamaan dengan itu, sekelompok polisi pun berencana untuk meringkus si kurir, namun ternyata barang bukti sampel narkobanya sudah dibawa pergi oleh si wanita, sehingga misi ini gagal total. 컸어요. 아, 씨발 것들 진짜. Di sisi lain, kita akan melihat sang tokoh utama film ini, yaitu seorang penjaga tempat pegadaian bernama Tae-sik. Ini orangnya. Di mana si Tae-sik ini cukup dekat dengan seorang gadis kecil yang merupakan anak tetangganya, yang tidak lain adalah putri dari si wanita pencuri narkoba tadi. Gadis kecil ini bernama Somi. Ini wajah imutnya. Sementara itu kita akan melihat seorang ketua gangster bernama Mansuk, ini bebenguknya, sedang dimarahi oleh seorang rekan yang merupakan seniornya sendiri di dalam dunia kriminal, ya semacam mafia lah. Dimana sampel narkobanya tadi ternyata milik dari si senior ini, dan saat mengetahui bahwa sampelnya telah dicuri, si senior pun menampar Mansuk yang membuat hidungnya berdarah. Kembali ke si wanita yang sedang mengkonsumsi narkoba hasil curiannya, di mana dia sedang dimarahi oleh teman prianya karena si wanita telah memakai dan menjual sisa narkobanya tersebut tanpa persetujuan dari si pria ini. 직접 처분하고 잠수타면 그만이야! Melihat kondisi ibundanya yang seperti itu, Somi pun hanya bisa terdiam dan tak bisa berbuat apa-apa, sehingga hal ini menjadi jawaban kenapa Somi lebih sering bersama Tae-sik ketimbang ibunya sendiri, karena Somi tidak memiliki teman selain tetangganya sendiri, yaitu Tae-sik. 짜잔! 네일 아트 할 거예요. 아저씨 정말 깡패예요? 내가 나쁜 사람처럼 보이니? 진짜요. 엄마 친구들 가면 갈 거예요. 내 별명은 뭐게요? 그때부터 계속 쓰레기통. 웃기죠? 아, 게임하고 싶다. Suatu hari saat Tae-sik pulang dari mengunjungi makam mendiang istrinya, dia pun melihat Somi sedang diriungin oleh orang tua salah satu murid, di mana Somi ketahuan telah mencuri tas milik salah satu teman sekelasnya. 저 가방 네가 훔쳤어? Saat petugas bertanya di mana orang tuamu, Somi pun menunjuk ke arah Tae-sik berharap dia akan membelanya. Namun karena Tae-sik menilai Somi sudah bertindak keterlaluan dan memalukan, dia pun pergi dari sana sehingga hal itu membuat Somi merasa amat sangat kecewa.
Di sisi lain kita akan melihat seorang pria bernama Jong Suk yang merupakan adik dari si Man Suk tadi, di mana mereka berdua adalah kakak beradik yang melakukan berbagai bisnis ilegal dengan menjual narkoba dan organ dalam tubuh manusia, benar-benar kejam. Hampir sama seperti gangster atau mafia, mereka berdua memiliki banyak sekali anak buah dan cukup terkenal di kalangan penjahat dan dunia kriminal di kota tersebut. Mereka berdua dikenal dengan nama Usuk Bersaudara. Kembali ke Tae-sik yang sedang bersama Somi, di mana Tae-sik terlihat nampak menyesal atas kejadian tadi, yang mana saat Somi menceritakan kehidupannya yang benar-benar tidak memiliki orang yang peduli padanya, kedua mata Tae-sik pun berkaca-kaca ketika melihat Somi menangis sambil menceritakan hal tersebut. 내가 좋아하는 사람 한 개도 없어. Saat Somi sampai ke kamarnya, dia pun dibuat terkejut ketika melihat ibunya sedang disiksa oleh Jong Suk, yang mana tujuan dia datang ke sana adalah untuk mencari di mana sampel narkoba itu disimpan dan disembunyikan. Dan si wanita mengatakan bahwa sisa narkobanya dia sembunyikan di dalam tas kamera yang dia gadaikan di tempat pegadaian tetangganya yang tidak lain adalah Tae-sik. Otomatis saat Tae-sik pulang, dia pun langsung dikejutkan dengan keberadaan dua anak buah Jong Suk yang sedang mencari kamera tersebut, yang mana Tae-sik ditodongkan sebilah pisau. Dia pun dengan santai dan super cepat merebut pisau tersebut hingga membuat kedua anak buah Jong Suk karuasan. Saat seorang anggota mafia yang bertubuh besar menghampirinya, Tae-sik pun entah bagaimana caranya langsung bisa menumbangkannya, untuk kemudian Jong Suk mengirim anak buahnya yang lain, di mana pria ini adalah orang keturunan Vietnam yang jago bela diri. Namanya adalah Ram Rowan, tapi kita panggil saja Sahroni agar lebih mudah menyebutnya. Ini bebenguknya. Saat Sahroni memberikan telepon kepada Tae-sik, dia pun seketika terkejut ketika mendengar suara Somi yang sedang disandera oleh si Jong Suk. Dan saat Sahroni diperintahkan untuk membunuh si anak buah berbadan besar, Tae-sik pun tak sedikit pun memperlihatkan ekspresi takut atau terkejut ketika mendengar suara tembakan pistol, sehingga hal itu membuat si Sahroni menganggap bahwa Tae-sik bukanlah orang sembarangan. Saat mereka berhasil mendapatkan barang yang diinginkan, mereka pun pergi membawa Somi, sehingga hal itu secara tidak langsung menimbulkan sedikit adrenalin bagi Tae-sik yang membuatnya kembali pada sosok di masa lalu. Penasaran kan? Entah siapa si Tae-sik ini, tapi Sahroni merasakan adanya energi atau aura berbahaya di dalam diri Tae-sik. Anjir, aura. Sehingga hal itu akan membuat saya, Anda, kita semua penasaran tentang siapakah sosok si Tae-sik yang sebenarnya. Selebay itu. He didn't flinch when I shot the gun. Saat ngahuleng, Tae-sik pun mendapat telepon dari Jong Suk yang intinya jika Tae-sik ingin Somi dan ibunya selamat, maka Tae-sik harus melakukan sebuah tugas sesuai yang diperintahkan oleh Jong Suk. Dan sesuai instruksi, Tae-sik pun diminta dan disuruh untuk menjadi kurir narkoba, di mana Tae-sik harus membawa sebuah sampel narkoba yang wajib diserahkan kepada seorang mafia yang tidak lain adalah senior si Man Suk yang kita lihat tadi. Tanpa rasa takut dan keeng sedikit pun, Tae-sik pun datang sendirian ke tempat si senior untuk mengantarkan sampel narkobanya sesuai perintah dari si Jong Suk, yang mana hal itu ternyata adalah sebuah jebakan dari Usuk Bersaudara untuk menyingkirkan kekuasaan si senior. 물건은 잘 받으셨나? 만식이? 두 눈 멀쩡히 뜨고 업장 뺏기게 생겼는데 가만히 있을까? 판검사 똥구녕 핥아 봐야 20바퀴야. 알아들어? 이 씹새끼야? Dan benar saja, tak lama datanglah polisi ke tempat tersebut, yang mana Tae-sik lompat dari jendela kemudian menaiki sebuah mobil untuk mengejar si senior. Namun mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan, dan saat melihat bagasi terbuka, di situ sudah ada jasad si wanita yang sudah dibelek tubuhnya, sehingga polisi menganggap bahwa Tae-sik adalah pelaku pembunuhan tersebut.
Namun yang menarik adalah ketika para polisi memeriksa identitas Tae-sik, mereka pun tak menemukan adanya catatan kriminal pada masa lalu Tae-sik, apalagi keterlibatan dirinya dengan para gangster atau mafia, sehingga mereka agak sedikit heran kenapa Tae-sik berada di TKP bersama para pelaku tersebut. 뭐요? 신혼중에 락이 걸렸어? 락? Tak ingin hanya berdiam diri saja, Tae-sik pun bergerak cepat dengan kabur dari kantor polisi dan melumpuhkan semua petugas, sehingga hal itu semakin membuat sang kapten polisi penasaran tentang siapakah sosok Tae-sik yang sebenarnya. 경찰 6 때려눕히고 존나 호기심 땡겨. Di sisi lain kita akan diperlihatkan si teman pria ibunya Somi tengah diculik, yang mana dia dibawa ke markas usuk bersaudara dan diinterogasi mengenai keterlibatan Tae-sik dengan si pria, apakah masih satu komplotan atau bukan. Namun karena si pria memang sama sekali tidak mengenal Tae-sik sebelumnya, dia pun hanya bisa iilengan saja sambil memohon ampun untuk jangan dibunuh, tapi tiba-tiba ya, Mansuk pun dengan cepat mengkapak kepala si pria, di mana hal itu membuat Jong-suk terkejut sehingga darahnya mengotori baju mahal yang dibelinya dari pasar Cikurubuk. 깜빡이 좀 켜고 들어와라 좀! 돌체인가 봐나 새로 산 건데 아이 나 씨발 진짜. Di saat yang bersamaan, Sahroni pun terlihat membantai anak buah si senior, termasuk si senior sendiri menggunakan sebilah senjata tajam bernama Krambit yang pernah dipakai oleh Kang Cecep Arif Rahman waktu final battle dengan Iko Uwais di film Dry 2. Kalau kalian udah nonton pasti lihat senjata ini namanya Krambit. Yang mana tindakan ini dilakukan atas perintah dari usuk bersaudara. Dan jika dilihat dari kemampuannya, Sahroni bisa jadi adalah sosok kuat yang berpeluang besar untuk bisa menjadi lawan yang seimbang dengan Tae-sik. Kembali ke para polisi yang akhirnya mendapat jawaban tentang siapakah sosok Tae-sik yang sebenarnya, dan akhirnya Anda akan terkejut ketika mengetahui bahwa Tae-sik merupakan mantan agen pasukan khusus di Komando Intelijen Militer, yang mana Tae-sik diketahui telah bertugas selama 10 tahun dan berhasil menyelesaikan berbagai misi seperti penyerbuan dan pemusnahan dan pengecoran, sehingga Tae-sik dianggap sebagai mesin pembunuh yang sempurna. 통칭 UDU, AIU가 통합되면서 만들어진 정보사 특작부대 요원으로서 격투 시범을 시찰하던 국회의원이. Dan setelah mengetahui siapa Tae-sik, kita akhirnya akan diberi bukti seberapa hebatnya dia, yang mana dengan wajah dingin dan kalemnya, Tae-sik pun mulai melakukan pelacakan untuk menemukan Somi, di mana dia menemui sekelompok penjahat untuk mencari informasi tentang lokasi keberadaan usuk bersaudara. Dan ketika mereka menolak permintaannya, jangan salahkan Daku jika Tae-sik langsung menghajar mereka semua. 간이나 콩팥 심장 소개시켜주는 거예요. Tanpa membuang waktu, Tae-sik pun langsung mendatangi alamat tempat bisnisnya untuk bersaudara, di mana Tae-sik menghajar salah satu anak buahnya di kamar toilet untuk mengetahui di mana lokasi Somi dikurung. 만석이 종석이 그 새끼들이 알아. 그놈들 어디냐? Tak diduga muncullah Sahroni yang tiba-tiba muncul, sehingga akhirnya terjadi duel menarik di antara mereka berdua. Saat duel akan dilanjutkan di depan umum, datanglah Mansuk yang menyuruh Sahroni untuk pergi, sehingga Tae-sik lagi-lagi kehilangan jejak untuk menemukan Somi. Saat akan mengejar menggunakan mobil, muncullah si kapten polisi yang menembak Tae-sik tepat di perutnya, namun Tae-sik berhasil lolos dari kejaran para polisi tersebut. Tak lama Tae-sik pun mendapat telepon dari si koplok Mansuk, di mana dia semakin ngadoja dengan memberitahu bahwa Somi akan dioperasi dan organ dalamnya akan dijual ke orang-orang kaya, yang mana hal itu semakin membuat Tae-sik emosi, dan jelas itu adalah sebuah kesalahan besar. Anjir.
sangat beradrenalin, bro. 니들은 내일만 보고 살지. 뭐라는 거야, 이 병신이. 내가 보여줄게. Dan ketika Tae-sik pergi untuk meminta bantuan kepada sahabatnya, kita akhirnya akan mengetahui alasan kenapa Tae-sik berhenti menjadi agen dan memilih untuk hidup sendiri. Karena ternyata Tae-sik pernah memiliki seorang istri di mana saat itu sang istri sedang hamil muda dan nampak berbahagia. Hingga suatu hari terjadi sebuah insiden pembunuhan yang membuat Tae-sik kehilangan sang istri dan calon bayinya. 이쁘지? 기특해서 눈물이 나. 안아보자. 우리 셋이. 야, 태식아, 어디 봐! 태식! 야, 빨리 구구 좀 불러! 빨리! Rasa sedih, sakit, dan penyesalan semua Tae-sik rasakan setelah kepergian mendiang istrinya. Sampai dia bertemu Somi, Tae-sik pun seperti diberi kesempatan untuk menebus semua kesalahan di masa lalunya. Sehingga Tae-sik pun panjang memutuskan untuk menyelamatkan Somi bagaimanapun caranya. Setelah memotong rambut dan mengkurut baok, Tae-sik pun menelepon si kapten polisi untuk memberitahunya bahwa pelaku dari semua ini adalah Usuk bersaudara, dan terlepas dari si kapten percaya atau tidak, Tae-sik tetap akan mengobrak-abrik komplotan tersebut untuk menemukan Somi. 만석이 종석이 뭐? 오명규한테 배달시킨 것도 Dengan sedikit kesabaran, penyelidikan, observasi, dan pengalaman dirinya selama di militer pasukan khusus, Tae-sik pun berhasil menemukan tempat bisnis narkobanya si Usuk bersaudara, di mana Tae-sik langsung mengobrak-abrik tempat tersebut yang kebetulan ada si Jong-suk yang sedang berada di sana. Setelah disiksa habis-habisan, Tae-sik pun menghubungi kakaknya Jong-suk, yakni si Man-suk, untuk menawarinya sebuah pertukaran di mana Tae-sik hanya ingin agar Somi dikembalikan dengan selamat tanpa harus memperpanjang masalah ini. Dan itu cukup membuat Man-suk adat-adatan. 묻잖아, 이 씨발놈아! 누구냐니까! 너 우리가 누군지 모르지? 야, 이 개새끼야! Meski akan melakukan pertukaran, Tae-sik pun tetap membunuh Jong-suk karena menganggap bahwa orang seperti ini tidak pantas untuk hidup dan hanya menjadi sampah bagi masyarakat dan RT setempat, di mana Jong-suk tewas oleh sebuah ledakan yang berasal dari tabung gas yang sering muncul di intro IQ 7. Kesal karena adiknya telah disakiti, Man-suk pun melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Tae-sik, di mana Man-suk menyuruh Sahroni untuk menyerahkan Somi kepada seorang dokter bedah dan menyuruhnya mencongkel kedua mata Somi. Dan saat melihat Somi akan dibunuh dan diambil organ dalamnya, Sahroni nampak tidak tega dengan hal itu. Tibalah Tae-sik di markas Man-suk, dia pun datang sendirian dengan wajah dinginnya, yang mana sesuai janjinya Man-suk pun mengembalikan Somi, tetapi dalam bentuk lain, yakni hanya 2 bola matanya saja. Dan pada adegan ini, waduh anjing, emang si kampret Man-suk ini salah besar sih, siap-siap saja dihabisi.
무조리 씹어먹어줄게. Dan lagi-lagi, Mansuk telah salah besar membangunkan Maung yang sedang tertidur, di mana Taesik mengeluarkan semua skill membunuhnya dengan menghabisi semua anak buah si Mansuk. Dan ketika si Mansuk kabur, muncullah Sahroni untuk melakukan final battle dengan Taesik. Setelah membantai semua anak buahnya, sekarang giliran Taesik adu peso dengan kerambitnya Sahroni, yang mana kali ini Taesik tidak akan main-main lagi sehingga Sahroni harus kewalahan dan tewas ditusuk di bagian jantung. Kayak gitulah pokoknya. Mansik sendiri mencoba kabur menggunakan mobil, namun berhasil dicegah oleh Taesik yang menembak ban mobilnya, untuk kemudian Taesik menembak kaca mobilnya yang anti peluru. Tetapi seanti pelurunya sebuah kaca, jika ditembakannya dipusatkan ke satu titik, maka hasilnya akan tembus juga. Mamam. 이거 방탄유리야 이 개새끼야. 싸마 이 개새끼야. 아직 한 발 남았다. Karena Somi sudah tewas dan tak ada lagi alasan untuk hidup, Taesik pun memutuskan untuk bunuh diri. Namun tiba-tiba muncullah Somi yang ternyata masih hidup. 아저씨 나 구하러 온 거예요? Faktanya, saat Somi akan dioperasi oleh si dokter bedah, Sahroni ternyata diam-diam telah menyelamatkannya dengan memalsukan kedua bola mata Somi dengan bola mata si dokter bedah, sehingga hal itu membuktikan satu hal, bahwa sekejam-kejamnya Sahroni, dia masih punya hati nurani. Tidak seperti kamu yang tiba-tiba mutusin aku. Aduh, anjing jadi lebay bangsat, cringe anjing. Sat. 아저씨 Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah harapan selalu ada, karena walaupun Anda sudah mengalami hal buruk di masa lalu, hidup harus terus berlanjut dan jangan terus-terusan merasa terpuruk, karena ketika Anda merasa bernasib paling buruk di dunia, percayalah, di luaran sana masih ada yang lebih banyak yang bernasib lebih buruk. Seperti seorang pengangguran yang mungkin masih bingung esok akan makan apa dan beli udu dari mana. Jadi ingat, stay strong dan stay happy together forever. 한 번만 안아보자. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Dengan segala kerendahan hati, saya beserta tim IQ 7 cabang Bulgaria mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, adios,
pertikaian ikan lele. Apa anjing pertikaian ikan lele kenapa jadi makin absurd, John? Guys, sepertinya tabur paru-paruku sudah engap, guys. Aku terlalu banyak udud setiap habis rekaman dan habis nyekrip film. Udud mulu. Kenapa ya? Saya jadi makin engap dan semakin balelol dalam berbicara. Napas pun seperti terengap-engap kalau pas rekaman itu, guys. Ini juga pasti banyak yang di-cut, guys, oleh si editor. Saya banyak salahnya tiap pengucapan kata tuh. Apa ya? Untuk satu tarikan napas tiap membaca satu kalimat tuh terasa ngos-ngosan, anjir. Buat kalian, stop lah ngerokok. Cukup biar saya aja. Tahu nggak saya lagi makan apa? Saya lagi makan anggur. Guys, seorang pengangguran seperti saya sudah lama tidak makan anggur, guys. Dulu mah nggak mampu, guys. Sebelum saya menjadi YouTuber alur film paling terkenal di Indonesia, sebelum menjadi sosok John yang sekarang, untuk membeli anggur saja saya tidak mampu, guys. Hanya mulungan saja bekas saudara dan orang-orang. Tapi sekarang saya sudah bisa kebeli anggur sendiri yang manis dan enak rasanya. Bahkan saya beli sama orang yang jualannya. Anjir, enggak lah, nggak sebaik itu, guys. Alhamdulillah gitu, bersyukur bisa makan anggur. Jarang-jarang saya makan anggur. Jadi sedih ini anjing. Ya boleh sedih-sedih. Kita harus semangat. Ya. Di tengah pandemi dan ekonomi yang merosot. Dikala kalian diputuskan oleh pacar dan hanya sendirian hidup sendiri. Ingat, kita harus tetap semangat untuk menjalani hidup. Seperti si Taisik ini, guys. Ini kok jadi guys, anjing gele. Anjing. Udah lah, gak puguh anjing. Terasaan. Oke ya, buat kalian, ingat tetap semangat dan jalani hidup. Adios lah. I love you.